الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah walhamdulillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur hari ini di hari puasa ke-9. Kita lebihnya itu 9 atau 10? 9 insyaallah. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Betul Pak? Karena ada beberapa orang yang tadi malam niat untuk pagi ini bisa sholat subuh, tapi enggak Allah izinkan, habis sahur tidur lagi. Ada beberapa orang yang hari ini pengen sholat subuhnya itu di musola di masjid, tapi belum Allah ridhoi, maka sholatnya di rumah. Ada beberapa orang yang Allah izinkan, Allah kabulkan doanya, pengen dapat kajian majelis hari ini, tapi enggak Allah izinkan, sholatnya di tempat lain, enggak dapat kajian, enggak dapat majelis, enggak dapat raudhatam min riyadil jannah, enggak dapat cucuran ribuan malaikat, enggak dapat hadirnya Rasulullah di majelis. Nah, hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan kalimat-kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah wa la quwwata illa billah. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah. Semoga apa yang kita salawatkan, apa yang kita sampaikan sebagai bentuk salam rindu kita, mengalir pula keberkahan kembali kepada kehidupan kita, keluarga kita, dan seluruh lingkungan di sekitar kita sampai di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu jemaah, adik-adik semuanya, hari ini gak ada lagi dulu, tapi kan tetap semangat ya. Lupa lagi mungkin besok tidak boleh. Beberapa hari yang lalu minta izin Bapak Ibu, bukan saya kabur dari masjid ini, karena ada beberapa hal. Di sana ada acara kemarin, lupa saya ngabarinya, di Masjid Al-Ikhlas belakang sama Baitur Rahman. Ada subuh akbar, undangnya Ustadz luar, gitu kan. Jadi kita hadir di sana, meninggalkan musola ini bukan karena apa-apa, menghadiri undangan saja. Nah, ini hari ini tidak ada, jadi kita balik lagi. Jamaah semuanya minta izin. Pertama saya mau sampaikan, kita kan udah beberapa kali nih, 5 kali hampir mengadakan sistem yang seperti ini. Astagfirullah 3 kali, kemudian langsung ceramah supaya jamaahnya nggak pulang. Tapi itu kan untuk pemancing saja, nggak boleh kita teruskan lama-lama. Yang benar itu kata Rasulullah dan disepakati ulama, kalau habis sholat istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah, baca Allahumma antas salam, zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru tutuplah pakai doa. Nah, Rasulullah mengajarkan zaman Rasulullah Bapak Ibu, mereka tidak ada buat doa bersama, doanya pribadi-pribadi, tapi Rasulullah membimbing menghadap kepada jamaah. Sehabis jamaah, sehabis sholat, setiap sholat 5 waktu Rasulullah itu membacakan taklim seperti ini sama sahabat-sahabatnya. Makanya sahabat-sahabatnya itu kan pintar semua. Nah, kalau kita tak palalah tiap waktu, subuh aja minimal. Jadi nanti kalaupun imam-imamnya membacakan zikir, mohon jamaah jangan pulang, karena setelah zikir kita ada kajian atau taklim bersama insyaallah. Hadirin semuanya, hari ini saya mau sampaikan tentang hati yang mati. Jadi ada hati yang hidup, ada hati yang mati. Nah, saya mau menyanyikan dulu, melantunkan dulu syair dari sebuah lagu religi yang diciptakan oleh Opik Aprayhan dulu. Gini bunyi. Bismillah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Syair lirik yang kedua
kedua nih. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Bapak Ibu semuanya, yang lalu kita pernah bahas betapa banyak orang-orang yang hidupnya enak, orang tua yang punya karakter, punya keagamaan yang sempurna, tapi punya anak yang beladus, bahasa apanya kecemnya, anak yang degil. Itu kenapa? Karena memang nggak bisa dari ayah yang bagus menurunkan iman yang bagus kepada anaknya, nggak ada cerita. Iman hanya didapat melalui beberapa tahapan-tahapan yang memang sudah diajarkan. Contoh dari syair Tomu'ati, obat hati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Bapak Ibu, Ramadan ini kita start menjadi tolak ukur 11 bulan kita ke depan. Makanya di beberapa teks ceramah yang lain saya kasih contoh itu, tema ceramahnya Ramadan terakhir. Supaya apa? Tidak ada lagi kita berpikiran nanti aja di Ramadan tahun depan aku baru baca Quran 30 juz selama 30 hari, 1 juz sehari. Nanti aja aku tahun depan baru sholat 5 waktu. Nanti aja aku tahun depan baru terawih full, gak ada bolong-bolong karena bukber. Nanti aja aku puasanya full, walaupun aku capek kerja segala macam, tapi aku tetap full. Gak ada Bapak Ibu. Hari ini puasa Ramadan tahun ini anggaplah ini ibadah kita yang terakhir, sehingga bisa melaksanakannya dengan powerful. Kalau misalnya sholat, ya sholat jangan bolong-bolong. Kalau puasa ya puasa jangan bolong-bolong. Kalau sedekah ya sedekah jangan nanggung-nanggung. Jangan disisa-sisakan lagi Pak. Semalam adik kita, Ananda kita si Damar bilang kisah Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya di zamannya, tapi menginfakkan harta paling banyak juga di zamannya. Kalau hari ini orang kaya infak banyak, orang kaya infak biasa Bu. Orang kaya punya uang 100 juta, infaknya 1 juta. Orang miskin punya uang 10.000, infaknya 7.000. Mana yang lebih kaya Bu? Orang miskin. Betul nggak deh? Dia cuma punya uang 10.000, tapi diinfakkan 7.000, dipakai untuk dia 3.000 doang. Ini orang kaya punya uang 100 juta, tapi diinfakkan cuma 1 juta. 99 jutanya dimakan sendiri. Ini kan nampaknya saja kaya, tapi sebenarnya dia miskin, takut kehilangan harta. Ayah bunda semuanya, mengenai hati yang mati ini nggak bisa juga dibeli, nggak ada kuotanya, nggak ada ditransfer data, nggak ada hanya dengan apa ya, cap cicup kembang kuncup saja. Ada tahapan-tahapannya. Dulu tahapan yang pertama di materi beberapa hari yang lalu, kalau dapat hidayah, kalau orang dapat hidayah udah selesai. Mau dia belajar nggak belajar pun dapat hidayah selesai. Itu pilihan Allah 1000 banding 1. Mudah-mudahan kita di dalam salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau nggak dapat hidayah Bapak Ibu, harus kita cari. Kumpul sama orang tadi pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Jadi kalau nggak mau sholat malam Bapak Ibu, kita di hari biasa bukan Ramadan itu susah kali bangun subuh. Jangan bangun subuh, bangun malam pun susah. Nah ini Ramadan ada sholat malam namanya sholat tarawih. Nggak perlu tidur-tidur, tapi pahalanya hampir bisa menyaingi pahala sholat tahajud. Bahkan kalau niatnya benar, bisa melewati pahala sholat tahajud. Oh ini luar biasa Bapak Ibu. Cuman ada di Ramadan. Makanya dari Ramadan ini saya juga kemarin agak oleng nengok jamaah Abi An-Nur udah hilang sak di luar, tak ada lagi. Padahal masih masih hari malam ke-9, tapi udah oleng kayak gini Bu. Begitulah kualitas jamaah di kampung kita.
Di Ramadan, bulan yang powerful aja, Allah bilang melalui Rasulnya, kalau Ramadan ini jangan pikir-pikir, semua ibadah dilipat gandakan minimal 100 kali lipat. Jadi kalau Ramadan aja yang dilipat gandakan kita kayak gitu Pak, macam mana kita di bulan biasa yang cuma biasa-biasa aja Bu, pahalanya. Makanya hari ini kita start Bismillah dari diri kita, dari tetangga. Jangan lupa Bapak Ibu, kita hidup bertetangga, bermasyarakat, berumat. Bukan untuk diri sendiri saja. Aku udah kok, diriku udah baik kok. Rasulullah lebih baik, tapi dia memerangi orang-orang yang belum hijrah, belum tobat, belum insaf. Ayo sama-sama kita ajak. Ini tanggung jawab bersama. Terutama bocil-bocil kita nih Bapak Ibu, ini mau dibawa kemana? Saya dan remaja-remaja yang lain bakalan nikah, insya Allah, bakalan punya kegiatan, bakalan terbang, bakalan keliling, insya Allah. Nanti kalau kami pergi, siapalah lagi yang meneruskan generasi-generasi ini? Ini kan tanggung jawab orang tua masing-masing sebenarnya. Tapi kami sebagai orang-orang yang diamanahkan sedikit ilmu, mengajarkan, punya niat untuk ayo kita belajar bareng. Nanti kalian yang akan ada di sini, abang nggak ada lagi, abang tukang kameramen aja nanti. Ya, orang Abi dan teman-teman itu cuma ngajar-ngajarin aja nanti. Kalian yang akan ada di sini. Makanya belajar bagus-bagus. Jangan hanya hobi membaca Quran. Ya, kalau ada orang yang nggak mau baca Quran, nah hobikan dulu baca Quran. Kalau udah baca Quran hobi, nah coba pelajari itunya, arti-artinya. Jadi bisa disampaikan di masyarakat. Sebagai penutup, berkumpullah dengan orang-orang soleh juga termasuk Bapak Ibu. Kita udah tahu hidupnya di masyarakat kayak gini ngeblangsang. Lah kumpul-kumpul sama orang yang main damba. Tahu Pak di damba? Damba tuh, ceplak, ceplek, ceplak, ceplek. Dogol. Udah tahu hidupnya ngeblangsang, nyungsang, ngumpul sama orang-orang yang kombur gibah di warung kopi. Saya bukan menyalahkan, enggak Bapak, gemes saya menengok. Wala kali. Ini sebenarnya kayak mana gitu? Kita menjelaskannya nggak boleh di sana karena salah. Kalau kita jelaskan di situ dijegat kita voting. Kalau kita soal paten di situ menjelaskan assalamualaikum, tidak ada haram, nggak pentung. Tapi minimal jangan kita ikut-ikut di situ. Kalau kita ikut-ikut, nah inilah salahnya kita. Bapak itu aja ikut main di sini, kau pula ngelarang-ngelarang. Nah, gitu jadinya. Nggak usah lah Bapak Ibu. Itu saya ngasih contoh cuma 2. Ada beberapa perbuatan yang sia-sia lainnya, tafsirkanlah masing-masing. Saya takut nanti saya dijegat pula-pula. Ewotek ya, cari aman aja sih. Ngaji, sholat malam dirikanlah, kumpulah dengan orang-orang soleh. Perbanyaklah berpuasa. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Sebulan penuh kita dituntut untuk banyak-banyak berpuasa. Jangan bolong sedikit pun. Jangan puasa yang sia-sia. Puasa yang sia-sia kayak mana? Kayak kemarin. Tidur itu dalam puasa ibadah. Tapi kalau tidur dari pagi bangunnya zuhur, tidur lagi bangunnya asar, itu latihan jadi mayat namanya Pak. Oh betul Otek ya? Mayat itu kan gitu, telentang aja dia ngetes nanti pegel apa enggak. Ini kok ada Bapak Ibu, saya kemarin di Baitur Rahman 1 harian ngetes gitu kan. Kalau di Musola An-Nur luar biasa. Ada Pak Imam yang menyemangati anak-anak bareng saya, bareng kawan-kawan untuk tadarus Quran. Di Alika juga ada beberapa. Di Baitur Rahman gitu banyaknya jamaah, nggak ada yang tadarus Quran. Itu belum masjid-masjid yang lain Bu. Makanya kalau kita bilang ini musola kita nih udah muakol lah, namanya musola, tapi kegiatannya seperti kegiatan masjid, aktif. Tapi tadi malam merasa ini ya Mbak Bini ya, kita ya nengok anak-anak ya, agak ngeblangsak itu, kosong saf-saf tadarusnya. Dari 48 hari pertama, tadi malam tinggal 20. Ini penurunan dari 2016 itu pernah 62 orang tadarus Quran full sampai malam-malam terakhirnya. Ini tahun ini kita mengalami penurunan, entah kenapa, Allah a'lam, mudah-mudahan nanti bisa. Hari yang terakhir, hal yang terakhir, berbanyaklah berpuasa. Yang terakhir, zikir malam perpanjanglah. Iktikaf di rumah, kalau iktikaf di masjid, kalau nggak bisa ya iktikaf di rumah. Tapi yang dituntunkan Rasulullah,
wa antum aqifuna fil masajid. Iktikafnya di masjid. Bapak Ibu, kita udah punya calon generasi iktikaf di masjid. Betul Pak Demin ya? Walaupun iktikafnya cuma niat habis itu tidur. Enggak, niat main handphone tidur. Gitu Otek. Orang-orangnya nggak ada di sini pula. Inilah yang saya bilang. Saya pagi ini kemarin sama Wen udah gemes sebenarnya. Anak-anak kita Otek banyak yang iktikaf malam di sini. 10 orang ada. Tapi nggak pernah zikiran, nggak pernah baca Quran, main game, kudublangan, belangsakan sana sini, tidur nyelungsep, sahur dibanguni, coba lah. Orang zaman saya dulu waktu kalau kemari tidur, itu kami minimal tadarusan pakai mic sama Bang Anton dulu. Belum jam 12 jangan berhenti. Kami keliling tuh Tanjung Baru. Mana masjid-masjid yang bisa ngimbangi musola anu? Enggak ada waktu itu. Cuman di dekat kuburan itu. Cuman mereka lah yang tadarusan sampai jam 12. Mereka berhenti baru kami berhenti. Paten zaman dulu waktu itu. Zaman ini saya ngaku juga, saya kan banyak safari Bapak itu, jadi nggak bisa bimbing sampai malam tadarusan. Alhamdulillah nggak ada suaranya. Paling habis tadarusan selesai. Ramadan ini jangan takut-takut. Kalau ada yang marah berarti dia setan. Orang Ramadan kok gas terus, gaspol. Iya kan? Kalian gitu pakai aja miknya, tapi yang betul lah bacanya. Bapak Ibu, mengenai anak-anak yang tadi, coba Bapak Ibu mana tahu ada anaknya yang ikut tidur di sini, coba dinasihatin. Kalau tidur di musola, minimal hidupkan malam, bangunkan sahur. Udah gitu subuhnya datang. Ini tidurnya malam di sini, subuhnya kabur. Coba mana nggak ada anak-anaknya satupun. Kemana mereka ini? Kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kayak mana kita mau mengkader anak-anak kita, remaja-remaja kita di musola kita sendiri aja mereka ngegelambang, nggak cinta gitu. Saya kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, nggak mau saya di sini, ngapain saya di sini? Saya dipakai di masjid-masjid besar. Tapi saya berharap, ya Allah ini kampungku, ini masjid yang diamanahkan kepadaku, namanya Musola An-Nur. Ini yang harus disukseskan, ini yang harus disejahterakan. Makanya saya nggak mau mundur-mundur lagi Bapak Ibu. Nggak ada yang maju, saya maju. Nggak ada yang main, saya main. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan saya ngelipet-ngelipet di belakang. Nggak mau saya disuruh yuk maju los. Sekarang minta izin Bapak Ibu, kalau nggak kita yang memimpin hari ini mau dipimpin siapa? Oh ada beberapa, Bang Rapi di sini ya, Bang Tido ya, Bang Rapi, alhamdulillah ada beberapa Bapak Ibu. Tapi yang lainnya mungkin masih ada urusan penting, meeting mungkin. Ya kita doakan semuanya, semoga jamaah musolanya ramai. Ini tetap saya upload di media sosial, mana tahu nanti kalau selesai Ramadan pengen ditengok-tengok, karena kenangan Ramadan itu luar biasa Bapak Ibu. Ada rekaman saya pertama kali di sini, itulah jamaah kita saat Ramadan ramai. Kita buktikan nanti setelah Ramadan bisa seramai itu apa enggak. Insyaallah. Lebih kurang saya mohon maaf kalau kita mengampun. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli ni'matika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana. Nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhanbina. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubana wa dawaiha wa afiyatil abdana wa shifaiha wa nuril basair wa diya'iha wa ala alihi wa ashabihi wa sallallahu ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وعملا وسقما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala untuk masjid Al-Ikhlas ada. Kalau subuh itu ada beberapa orang, bapak-bapak, satu orang itu selalu tadarus buat warga masjid. Dan di Baitur Rahman itu ada kegiatan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu perwiritan jam 9 itu kumpul 20 sampai 30 orang gitu. Setiap hari mereka baca itu tak berapa juz. Rutin dijemput sama marbotnya. Paten. Yang tidak ada itu anak remaja. Tidur aja banyak, jamaah tidur banyak. Ya semoga nanti